Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter 1019 versi Manga Plus sudah rilis malam. Itu artinya waktunya react chapter terbaru. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go mawon geh. It's time to react One Piece 1019. Let's go. Judul chapter 1019, Heliceratops. Kalau di versi Manga Plus, judul dari chapternya udah jelas nunjukin ke jurus terbaru yang nantinya akan digunakan oleh Sasaki. Lalu lanjut ke bagian cover judul yang kali ini diisi oleh color spread menampilkan seluruh kru topi jerami yang sedang asik nongkrong di atas hiu paus sambil makan cemilan, menggunakan baju musim panas dan pastinya bikini untuk Robin dan Nami. Namun untuk Usopp, Luffy, dan Brook bukannya duduk di atas hiu paus seperti yang lainnya, mereka malah menaiki Jinbe dengan santainya. Sepertinya gak ada arti spesial di color spread kali ini guys, cuman setidaknya kita jadi yakin betul kalau Jinbe sudah jadi bagian keluarga Sableng beneran. Nice dah. Next kita lanjut ke menu utamanya, dimulai dengan memperlihatkan momen pertarungan antara Sanji dan Queen. Di sana Queen terlihat menyerang Sanji menggunakan laser secara terus-menerus. Untung serangan tersebut masih bisa dihindari Sanji. Malah setelah menghindar, Nekoki Kece sepertinya tertarik dengan serangan laser milik Queen yang bisa digunakan bertubi-tubi tanpa jeda. Anyway, serangan laser dari Queen itu ternyata keluar dari bagian rambutnya saat berada di mode hibridnya, yang sepertinya sudah dimodifikasi dengan teknologi sehingga memiliki bentuk seperti suatu capit. Serangan laser Queen pun membuat sedikit rasa penasaranku muncul tentang apakah semua bagian tubuh Queen yang memiliki capit bisa mengeluarkan serangan laser juga atau enggak. Karena seperti yang kita tahu, Queen total memiliki 3 bagian tubuh yang ujungnya dilengkapi oleh capit. Pertama di bagian rambutnya, kedua di bagian lengan kirinya, dan terakhir di bagian ekornya. Sepertinya bakalan menarik aja sih kalau memang ketiga tempat tersebut bisa mengeluarkan serangan laser. Apalagi kalau serangan laser Queen bisa digunakan secara berbarengan, yang mana bakal nimbulin efek lebih wah. Secara Queen juga masih bisa melakukan serangan beam dari mulutnya. Lalu kayaknya kalau kita melihat dari perkataan Sanji mengenai kemungkinan Franky yang tertarik dengan teknologi milik Queen, apakah ini jadi cara yang dipilih Oda Sensei untuk mengupgrade kekuatan tempur milik Franky? Setelah sebelumnya Nami mendapatkan Zeus di klimataknya, lalu Chopper yang menambahkan durasi monster poinnya dengan cara membiarkan Caesar Clown menambahkan sesuatu kepada Rumble Ball milik Chopper. Well, kemungkinan besarnya Franky akan tertarik dengan penelitian-penelitian Queen. Kayaknya gak 0-0 banget, mengingat cara yang sama juga digunakan oleh Oda Sensei untuk mengupgrade Franky dengan cara dirinya menemukan laboratorium milik Dr. Vegapunk before time skip dulu. Wah, jadi makin penasaran aja kan serangan-serangan atau teknologi apa yang bakal diperlihatkan lagi oleh Queen saat nanti melawan Sanji. Soalnya kalau melihat momen kali ini, pertarungan mereka masih jauh dari kata puncak pertarungan. Karena Sanji aja masih terlihat tersenyum dan belum serius. Lalu Sanji juga masih menyimpan perubahannya menjadi Sobamax kan? So kita tunggu aja bagaimana momen pertarungan antara Sanji dan Queen ini akan berakhir nanti. Next, momen pun pindah memperlihatkan kondisi Zoro yang baru mau disuntikan obat rahasia dari negeri Zou. Di momen ini juga entah Zoro memang takut disuntik atau bagaimana, tapi dari raut wajahnya ya, Zoro tampak sangat ketakutan dan kesakitan saat obat rahasia dari Zou mulai disuntikkan oleh Dr. Miyagi. Momen ini cukup ngingetin kita ke momen saat Zoro dijahit di bagian dadanya di kampung halaman Nami setelah menerima luka yang cukup mengerikan dari Mihawk. Di momen itu kita bisa mengetahui kalau Zoro mengerang kesakitan saat mulai menerima jahitan. Apakah mungkin Zoro itu takut dengan yang namanya perawatan ya? Well, do know. Lanjut ke momen selanjutnya yang berada di dalam kapal selam milik Lau, memperlihatkan Luffy yang sudah terbangun dan meminta daging. Aduh, bakalan repot kalau Luffy udah minta daging, apalagi kondisinya dia sedang kelelahan. Udah pasti butuh daging yang cukup banyak sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada daging di kapal selam Polar Tank atau Luffy masih harus menunggu terlebih dahulu hingga kapal selam milik Herd Pirates ini berlabuh kembali ke daratan? Kita nantikan aja. Yang jelas kan pokoknya udah bisa dipastiin kalau kondisi Luffy dan Zoro sudah dalam penanganan dan tinggal menunggu waktu saja untuk keduanya balik ke medan perang agar bisa kembali bertarung dengan penuh kegilaan demi tujuan membebaskan negeri Wano dari tirani Kaido. Next, momen pun kembali berpindah ke bagian kanan di Pulau Onigashima yang memperlihatkan momen pertarungan antara Franky dan Sasaki. Momen tersebut pun merupakan momen utama untuk chapter 1019. Nah, untuk mempersingkat durasi, Mr. Cat jelaskan dengan style to the point, oke? Di momen ini ada beberapa poin menarik dari pertarungan yang dilakukan oleh Franky dan Sasaki. Mulai dari mode hibrid Sasaki yang diperlihatkan, lalu pedang Sasaki yang juga cukup unik karena bisa jadi bor. Sampai jurus baru Sasaki yaitu Heliceratops yang membuatnya bisa terbang. Setelah diungkapkannya pedang Sasaki, kembali lagi Oda Sensei membuat kejutan untuk pedang yang digunakan oleh anggota Tobiropo. Setelah sebelumnya Wuzu yang menyembunyikan pedang kecil mesti membawa sarung pedang yang cukup panjang. Belum lagi fakta kalau buah iblis Sasaki membuatnya bisa terbang, membuat kita semua sedikit geleng-geleng kepala dengan ulah yang dilakukan oleh Oda Sensei karena bisa-bisanya kepikiran untuk membuat sebuah dinosaurus memiliki potensi seperti itu.
Well, apakah dengan jurus ini berarti buah iblis milik Sasaki bisa dikategorikan sebagai buah iblis Zoan yang membuat penggunanya terbang atau tidak? Karena seperti yang kita tahu, hanya ada 5 buah iblis tipe Zoan yang bisa membuat penggunanya terbang. Pertama, ada buah iblis yang dimakan oleh Pel, sang pelindung Alabasta, lalu Marco dari bajak laut Shirohige, terus ada King dari Beast Pirate, lalu ada Laphite dari bajak laut Kurohige, dan terakhir ada Karasu dari pasukan revolusioner. Haduh, makin mumet aku mikirin jalan pikirnya Odachi, bosku. BTW, momen pertarungan antara Franky dan Sasaki pun berakhir dengan kemenangan Franky, meski belum dikonfirmasi apakah Sasaki masih bisa kembali bangkit atau tidak. Ya, walau saat ini Franky disebut menang, tapi tetap saja Franky harus kehilangan pedangnya yang harus patah di pertarungan gila melawan Sasaki. Dan juga Franky Shogun miliknya juga rusak cukup parah setelah menerima serangan fatal dari Sasaki, yang sebenarnya memang Franky sengaja menjadikan Franky Shogun umpan agar Franky bisa menyelinap ke bawah body Franky Shogun lalu melancarkan serangan Radical Beam untuk mengakhiri kebrutalan Sasaki. Wah, interesting sih ini, walau bagi Mr. K eman-eman harus ngorbanin robot keren. BTW, setelah kita tahu kalau Franky udah membuat down Sasaki, itu berarti sejauh ini tinggal Black Maria saja yang tersisa dari Tobiropo. Kalau memang yang lainnya ternyata sudah benar-benar dikalahkan dan tak bisa bangkit lagi. Jujur, agak sedikit membingungkan memang. Apakah ekspektasi kita saja yang terlalu tinggi kepada para Tobiropo? Karena masih sedikit berharap mereka para Tobiropo bangkit kembali. Atau memang para nakama Luffy ini sudah memiliki kekuatan yang melebihi ekspektasi kita. Makanya para Tobiropo seakan mudah dikalahkan. Belum lagi fakta kalau para Tobiropo juga memakan buah iblis tipe Ancient Zoan, membuat kita sedikit merasa kalau regenerasi dan ketahanan tubuhnya harusnya sangat luar biasa kan? Makin mumet pikiranku, Rek. Semoga aja dah momen pertarungan para Tobiropo ini bisa dibuat sedikit lebih panjang di versi animenya, jadi kita bisa lebih menikmati pertarungan keren dari para pemakan buah iblis Ancient Zoan langka di Wano ini. Finally, puncak dari chapter ini ditutup oleh momen antara ayah dan anak alias Kaido dan Yamato sedang bertarung di atas tengkorak Onigashima di mode hibridnya masing-masing. Di sana, kita kembali mendapatkan informasi tambahan kalau Yamato ternyata memakan buah iblis bukan karena diberikan oleh Kaido, melainkan hanya memakan buah iblis tersebut karena merasa lapar saja. Menariknya lagi, orang sekelas Kaido saja bilang kalau buah iblis yang dimakan oleh Yamato merupakan buah iblis yang dengan susah payah Kaido dapatkan. Cukup menarik nih. Sekelas Yonko yang kita tahu memiliki koneksi dan jaringan yang luar biasa bisa mengatakan susah payah dalam mendapatkan sesuatu. Jadinya dari sini membuat kita jadi penasaran apa alasan sebenarnya yang membuat Kaido mengatakan kalau buah iblis yang dimakan oleh Yamato didapatkan dengan susah payah. Apakah informasi keberadaan buahnya atau ada seseorang yang sudah menemukannya terlebih dahulu sehingga Kaido harus melewati pertempuran untuk mendapatkan buah iblis Yamato? Makin banyak aja informasi menarik yang sangat enjoyable untuk kita tunggu sambil berharap Oda Sensei memperlihatkan flashback untuk momen-momen itu. Next, sebelum Mr. K tutup react kuculuk ini, chapter 1019 akhirnya ditutup dengan perkataan dari Yamato yang menyatakan kalau dirinya tetap berada di negeri Wano Kuni bukan karena belenggu yang dipasang di tangannya, murni karena dia memang merasa sudah sepantasnya orang yang menyandang nama Oden berjuang demi negeri ini. Dan momen tersebut kembali mengingatkan kita tentang bagaimana sosok Kozuki Oden berjuang untuk sebuah negeri meski harus menerima cacian dari warganya. Karena dia harus berpura-pura menari seperti layaknya orang gila, padahal alasan dibalik kelakuannya itu adalah hal yang mencerminkan bagaimana arti sebuah pengorbanan. Makanya di sini Yamato yang menganggap dirinya sebagai Kozuki Oden merasa harus melakukan hal yang sama, yaitu berjuang untuk sebuah negeri bernama Wano Kuni. Gak peduli apapun yang menghadang, negeri yang sedang dalam carut-marut kesengsaraan, negeri yang rakyatnya banyak mengalami kelaparan, negeri yang menderita selama puluhan tahun tak bisa berkata apa-apa, tak bisa marah ataupun protes. Yang bisa rakyat kecilnya lakukan hanyalah tertawa walau hati mereka menangis dan marah. Inilah negeri Wano Kuni yang sedang diperjuangkan oleh Yamato, Luffy and the Gang, Baka Pirates, dan aliansi samurai ninja Minks. Hanya demi sebuah fajar yang bersinar cerah menyinari tumbangnya tirani Kaido. Segitu aja buat chapter 1019-nya, ge. Jangan lupa kalau minggu depan libur, so next chapter 1020 baru akan rilis di awal bulan Agustus. Jadi, see you again next time. Adios di Karamelo, stay safe everyone, salam Animania.